warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bojong 7, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Bojong 7, SD Negeri Bojong 2, dan Bangkaku 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini, yang mana pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Jadi ini merupakan tugas aksi nyata saya, Bapak Ibu. Saya sudah menyelesaikan modul 1 dalam pendidikan guru penggerak, alhamdulillah, di mana modul 1 itu terdiri dari yang pertama modul 1.1, kemudian modul 1.2, modul 1.3, dan ini merupakan akhir dari modul 1, yaitu 1.4, di mana tugasnya yaitu melaksanakan diseminasi dengan rekan sejawat, gitu ya. Dan saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pemaparan materi, mari kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu lah ya, supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi, karena seharian Bapak Ibu semua sudah beraktivitas ya dengan anak-anak dari pagi sampai siang. Baik, akan saya mulai dengan berhitung saja ya, berhitung. Jadi nanti Bapak Ibu berhitung dari 1 sampai 5. Ya, nanti saya berikan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setelah 5 kembali lagi ke 1. Nah, nanti ketika saya bilang 4, jangan menyebutkan 4, tapi mengatakan dor, gitu ya, sambil lempar dor. Sudah paham dengan aturan permainannya? Ya. 1, 2, 3, dore, 4, dor, gitu. Terus 5, 1, 2, 3, 4, dor. Nah, itu merupakan bagian dari tes konsentrasi. Sudah siap, ya? Enggak, langsung aja pulang diganti dor. Kalau saya bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sama-sama. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Baik, saya mulai dari Ibu Yuni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 50. Lanjut ya. 5. Dari 1 lagi. Dari 1 lagi. 1, 2, 3, 5. Iya, tepuk tangan. Lebih konsentrasi lagi. Ya, tetap semangat dulu biar lebih semangat, jangan pada tekan ya. Relax saja. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu budaya positif. Kita sering mendengar istilah budaya positif. Kira-kira apa yang terbenak di
pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ya, betul sekali, kebiasaan yang baik. Ini kebiasaan baik apa yang sudah kita terapkan selama ini di sekolah kita? Nah, itu nanti akan menjadi materi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi pengalaman ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya belajar modul 1 di pendidikan guru penggerak. Dalam modul 1 ini, konsep inti dalam budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Coba saya ingin Bapak Ibu saling sharing kira-kira kebiasaan baik Ibu Bapak guru ketika di sekolah itu apa? Misalkan kalau pagi, kalau di Bojong 7 itu kalau pagi itu langsung membersihkan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak dan ibu guru itu bersama-sama langsung memegang sapu, kemudian menyapu lingkungan sekolah bersama-sama. Jadi itu merupakan salah satu pembentukan budaya positif. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan salah satu ibu atau bapak guru dari Bojong 2. Kira-kira kebiasaan baik yang sudah ditanamkan itu apa? Kita saling-saling saja. Mungkin dari siapa Bu Riwanti, coba silakan Bu. Jadi sebelum anak-anak masuk sekolah, masuk kelas, kita guru dan anak-anak membersihkan halaman, terus menyapu, ada yang mikir kelas masing-masing seperti itu. Sama Ibu, juga sama. Saya ingin dari Kubangan 5, dari SD Kubangan 5. Siapa? Bu Indri berbagi pengalamannya. Baik, terima kasih. Biasanya di kelas saya kebiasaan baiknya mengucapkan 3 kata aja. Maaf, tolong, dan terima kasih. Bagus sekali. Maaf, Tolong dan terima kasih. Selain itu juga ada lagi mengucapkan kata 5S Bu. Nah, yang kita sering mendengar, di mana S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu juga selalu kita terapkan ya. Meskipun suasana hati sedang tidak baik, ya kita berusaha di depan anak itu ceria ya. Meskipun banyak masalah mungkin di luar sana, ya kita berusaha selalu melayani anak dengan baik. Itulah yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa setiap belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Yang pertama itu apa?
enam dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah, iya betul sekali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Ini sudah ada namanya. Ini bisa kita nyanyikan. Bapak Ibu sering menyanyikan tidak dengan anak-anak? Ada lagunya. Kita nyanyi bersama-sama, guys. Sebelumnya sambil bergerak, sambil tangannya bergerak, gerakan tangan. Ya. Boleh berdiri, ya kita semuanya berdiri. Sambil menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Kalau saya gerakannya seperti ini, tapi variasinya bermacam-macam, boleh sesuai kreativitas masing-masing. Ya bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah apa, Ibu Bapak? Saya buatkan teksnya apa ya? Ayo kita bersama-sama. Yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semua. Lagu pelajar Pancasila. Ini merupakan dimensi dalam profil pelajar Pancasila seperti yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya kita belajar tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi melalui kegiatan disiplin setiap pagi membiasakan anak menyapu, kemudian membersihkan kelas tanpa disuruh, berbaris sebelum memasuki ruangan, itu merupakan wujud menumbuhkan kesadaran diri siswa agar mereka itu mempunyai rasa tanggung jawab. Disiplin diri itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Juga dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Jadi kalau dipaksa, misalkan siswa kita, ayo nak menyapu, ayo membersihkan ruangan, itu berarti mereka masih terpaksa, belum
hatinya sendiri, belum dari internal keyakinannya sendiri bahwa menyapu itu baik. Mereka masih terpacu karena takut dihukum, misalkan tidak mau menyapu, atau kalau nyapu karena pengen dipuji, wah baiknya apa, wah rajinnya murid saya mau menyapu. Itu kalau masih karena ingin dipuji, karena takut dihukum, berarti masih bersifat eksternal, belum dari dalam diri anak tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalkan dalam profil pelajar Pancasila tadi kita sudah menyanyikan bersama, Bapak Ibu. Yang pertama, nilainya itu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai baik yang sudah disepakati bersama. Kemudian nilai dalam keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan apa ya Bu? Kalau bertahan hidup, nah, saya ingin minta pendapatnya. Bertahan hidup itu berarti kita itu bertahan supaya tetap hidup dengan cara apa? Betul sekali, dengan makan. Ya, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu jangan kebalik Ibu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Sudah pasti yang namanya manusia pasti membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Tidak mungkin manusia hidup tanpa kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat, kesenangan. Mereka hobinya apa, disalurkan. Misalkan siswa, ada yang siswa sukanya menyanyi, siswa sukanya menari. Ya kita ikuti kemauan mereka dan diarahkan yang baik. Jangan sukanya memukuli temannya, lah itu harus kita luruskan, jangan dibiarkan saja. Ya, itu hal yang negatif harus kita kontrol supaya tidak tambah memburuk, tidak berkembang. Kemudian yang terakhir, kekuasaan. Masih semangat Bapak Ibu, baru separuh perjalanan. Mungkin kalau ada yang di tengah-tengah ingin menanyakan hal yang tidak dipahami, boleh. Kita tujuannya saling sharing informasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan kenapa kok manusia berperilaku seperti itu? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi siswa disuruh untuk menyapu karena takut dihukum oleh gurunya. Siswa mengerjakan PR karena takut akan dihukum. Berarti itu termasuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian siswa mau menyapu, siswa rajin juga karena ingin dipuji. Berarti itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan sebagai seorang guru itu menjadikan siswa itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari hatinya sendiri, tidak karena paksaan ataupun karena akan dihukum. Nah, itu yang harus kita tanamkan, termasuk motivasi internal. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol guru. Guru itu bervariasi posisi kontrolnya dalam keseharian. Ada yang tipe penghukum, ada yang tipe pembuat rasa bersalah, kemudian ada guru yang posisinya sebagai teman, ada pemantau, ada yang manajer. Kira-kira ibu bapak itu
apakah tipe penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer, atau sudah semua melaksanakan posisi ini? Atau sebagai coba saya ingin minta pendapatnya Bu dari Bapak ya, Bapak Eko. Kira-kira Pak Eko itu seringnya di posisi mana Pak? Kalau ke siswa? Penghukum. Ya, posisi penghukum. Hanya penghukum saja Pak? Teman juga pemantau ya. Nah nanti ini yang akan kita bahas dari 5 posisi ini ya. Contoh detailnya, yang pertama posisi penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah. Kalau dia tidak patuh, dia suruh berdiri di depan kelas. Nah, misalkan aja ketika upacara bendera ada anak yang nggak pakai topi, nah, terus gurunya langsung berdiri di barisan tersendiri. Nah itu termasuk posisi penghukum. Itu biasanya melibatkan fisik siswa. Nah, posisi ini sebenarnya baik apa enggak Bu? Baik atau tidak? Tergantung kepentingan. Iya. Untuk membesarkan Efek jerah ya. itu kan untuk mendisiplinkan ya bagus. Tapi kalau sekedar menghukum tanpa alasan yang jelas, ya kurang baik. Sekali. Jadi memang tujuannya untuk mendisiplinkan gitu. Tapi penghukum juga ada dampak negatifnya Bu. Siswa itu nanti akan merasakan dendam. Pasti dia akan merasakan dendam. Saya habis dihukum, ini saya jadi sebel sama Bu itu, sama Pak itu. Nah itu efeknya seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi guru itu membuat siswa selalu bersalah. Misalkan anak tidak membawa buku yang diminta, Bu gambar, Ibu sudah mengingatkan kemarin, kok sekarang tidak membawa bukunya, kamu sudah membuat Bu Guru kesal. Nah itu berarti menyalahkan siswa, itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman, misalkan, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga, kali ini tidak apa-apa. Ini jadi lebih apa ya istilahnya, lebih mengena, juga lebih halus ya, betul sekali, lebih halus ke siswa. Ayolah tolong Bu Guru kali ini saja bantu Bu Guru membawa peralatan itu, misalkan peralatan untuk praktik, misalkan itu berarti lebih halus. Namun ya ada dampak negatifnya juga Bu. Kira-kira kalau terlalu halus ke siswa apa dampak negatifnya? Ya melunjak, siswa jadi kurang hormat dia ke gurunya. Jadi nggak ada pembatas, siswa dan guru sebagai teman sama-sama posisinya. Seharusnya kan tidak seperti itu ya. Kemudian pemantau tadi, jadi mencari bukti-bukti. Kalau posisi pemantau, guru itu nyari bukti kesalahannya apa, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, siswa tahu. Misalkan sudah melanggar, mungkin guru itu sudah biasa kalau yang melanggar tata tertib, kalau nggak mengerjakan PR nanti disuruh disuruh menulis 10 kali, istilahnya batik ya. Itu berarti posisi pemantau lah, udah salah lah, buktinya ini nggak mengerjakan PR. Nah, kamu harus tahu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan. Kemudian yang posisi terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini, misalkan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Nah, posisi ini yang kita harapkan Bu. Posisi guru yang kita harapkan adalah menjadi seorang manajer bagi siswa, yaitu guru yang bisa membimbing siswa, mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri terhadap masalah mereka. Misalkan siswa itu tadi bertengkar, masalahnya kasusnya bertengkar, kan di sekolah itu bervariasi, bertengkar dengan temannya. Kamu tadi baru bertengkar dengan temanmu, lalu seharusnya kamu harus bagaimana terhadap teman? Kamu harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatanmu, mengarahkan siswa
kesalahannya. Terus apa yang kamu lakukan kalau salah? Harus minta maaf. Nah itu posisi manajer. Jadi siswa dilatih untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, itu Bu. Untuk selanjutnya, nah ini tadi posisi kontrol guru terbaik adalah manajer. Ya memang kita semua pasti pernah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan manajer. Saya sudah pernah semua, menghukum ya pernah, teman ya pernah ya. Namun dalam pendidikan guru penggerak ini posisi yang diharapkan adalah sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri, namun tetap harus dibimbing. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada murid. Nah, untuk posisi kontrol guru, selanjutnya kita beralih ke keyakinan kelas. Ya, kita ice breaking lagi lah Ibu. Sudah setengah perjalanan tadi terakhir apa ya? Tadi menyanyi ya. Nah, sekarang ice breakingnya ini Bu. Ikuti apa yang saya lakukan, bukan yang saya ucapkan. Sudah pernah ya? Jadi saya nanti melakukan apa, dan antara melakukan dan mengucapkan itu berbeda. Nanti Ibu semua mengikuti apa yang saya lakukan. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Konsentrasi Dimulai. Menirukan ya? Ikuti apa yang saya lakukan. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang kepala. Ya, berarti sudah konsentrasi. Itu salah satu melatih otak kanan dan otak kiri supaya seimbang. Itu juga sering saya lakukan dengan anak-anak. Saya yakin ibu bapak pasti sudah sering juga melakukan dengan anak-anak, supaya anak tidak jenuh ya di kelas sambil berbagai macam permainan. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus kita buat dengan siswa ketika di kelas. Jadi mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Jadi hampir mirip namun tidak sama. Kesepakatan kelas. Iya, keyakinan kelas itu mirip seperti kesepakatan kelas. Kira-kira kelas kita itu akan menerapkan apa? Tapi keyakinan kelas lebih ditanamkan dalam diri siswa. Siswa harus meyakini dalam dirinya dan melaksanakan. Misalkan kita bisa menggunakan kertas asurok kemudian ditempel ya, seperti ini. Semua siswa menuliskan dalam kertas post-it apa yang mereka sepakati bersama. Misalkan apa Bu? Kalau keyakinan kelas saya beri contoh. Menjaga kebersihan kelas. Misalkan. Terus ada lagi selain itu apa? Selain menjaga kebersihan kelas, kalau di kelas Ibu yang penting kita menghindari kata-kata negatif. Jangan Menghormati guru. Iya betul sekali, menghormati guru. Terus apa lagi Bu? Menyayangi teman. Menyayangi teman.
terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi siswa itu tertanam untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau siswa melanggar, dia tahu konsekuensinya. Ya, sepakatannya apa kalau melanggar? Nah, itu harus disepakati bersama dengan siswa-siswa. Setiap kelas itu berbeda-beda. Nah, tentunya kita harus memahami karakter siswa. Untuk selanjutnya, segitiga restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah segitiga restitusi? Baru ini ya? Ya, saya juga baru ini mendengar ketika mempelajari modul 1.4. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, dialog atau percakapan dengan siswa yang bermasalah, yang membuat masalah di sekolahan. Jadi kita menerapkan menangani kasus itu menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan siswa itu membuat kesalahan. Kalau di kelas saya itu ada seorang anak yang sering terlambat mengerjakan PR. Jadi kita harus tahu alasan berbuat salah itu memang wajar gitu, memang manusiawi, manusia memang tempatnya salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Wajar kamu berbuat kesalahan. Kemudian selanjutnya divalidasi. Nah, kamu bisa terlambat mengerjakan PR pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kok kamu bisa seperti itu? Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Lah, kalau kamu sudah tahu itu salah, kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak. Nah, tadi kan kesepakatannya mengerjakan tugas tepat waktu. Lah, itu dibuat keyakinannya, menanyakan keyakinan. Ini misalkan contohnya seperti ini Bu, menerapkan segitiga restitusi. Saya pernah mempunyai siswa yang diganggu temannya ketika sedang mengerjakan tugas. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Misalkan ini penerapan dari segitiga restitusi.
menerapkannya dengan siswa di sekolah ketika mereka mempunyai masalah, Ibu. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu untuk dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi guru itu harus bisa menjadi among atau ngomong ke siswa dan berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu mengerti apa yang murid inginkan, apa yang mereka mau, mendengarkan keluh kesahnya, dan juga memberikan bimbingan atas masalah yang siswa hadapi. Itulah penutup dari modul 1.4 ini. Sekian dari saya. Mungkin dari Ibu Bapak Guru ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, masukan, atau tanggapan. Silahkan, saya berikan waktu sekitar 10 menit lah. Monggo. Suci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bu Mita yang mana telah menyampaikan paparan materi yang sangat bagus dan jelas. Jadi saya tahu mengenai arti baru atau istilah baru tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah kasus atau masalah yang siswa yang ada di sekolah. Terus yang mana juga tentang segitiga restitusi itu selama ini sudah kita terapkan di sekolah. Ya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin memberikan masukan atau komentar atau pertanyaan, silahkan Bu. Tanggapan boleh, masukan boleh, atau pertanyaan boleh, atau hanya sekedar berbagi pengalaman boleh, silahkan. Monggo. Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama berikan applause dulu kepada Bapak. Ya, terima kasih sekali Bu Mita sudah menyampaikan banyak hal tentang diseminasi, dalam hal ini adalah tentang budaya positif, ya. Melalui diseminasi ini diharapkan terutama saya sebagai seorang pimpinan di sini merekam banyak guru yang lain, khususnya di Bojong 7 dan pada umumnya di SD-SD yang lain. Dengan ilmu yang tadi diberikan, kita jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan, ya. Dan mereka akan semakin tergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif tersebut melalui keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas itu siswa akan meyakini dalam diri siswa itu sendiri dan pasti akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah siswa sepakati tadi di kelas, sehingga pada tujuan akhirnya nanti siswa mampu menerapkan apa yang sudah disepakati dibuat oleh mereka sebagai keyakinan kelas. Sekali lagi semangat untuk Bu Mita. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Lucia atas tanggapannya. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Mungkin saya belum begitu jelas dalam menyampaikan materi atau mau memberikan kritikan, boleh. Saya sangat senang sekali menerima kritikan ataupun saran yang membangun untuk perbaikan diri saya. Monggo, ada lagi yang mau menyampaikan masukannya atau pertanyaan atau mungkin berbagi pengalaman dari Buko, mungkin Bu? Cukup? Sudah cukup? Atau dari Ibu Indri, ini calon guru penggerak angkatan 11, ya Bu? Dan saya harapkan nanti ibu-ibu bapak yang lain bisa segera menyusul. Amin. Yang masuk di program pendidikan guru penggerak. Yang penting semangat Bu. Kita yakin kita bisa. Saya juga masih belajar, ini masih awam lah, belum ahli, belum sama-sama masih belajar. Bu Indri, mungkin Bu Indri cukup. Ya, sudah, kalau cukup, alhamdulillah kegiatan ini sudah kita laksanakan sampai akhir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif modul 1.4. Saya pribadi mohon maaf apabila selama menyampaikan paparan materi terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu guru hebat semua, dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat yes. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, subhanallah, Allahu akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Cinta. Sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih ya Cinta sudah memimpin berdoa pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu diberikan kelancaran dan bermanfaat tentunya ya. Ya, hari ini Bu Guru ingin bertanya, siapa yang tidak berangkat? Faiz, kenapa? Tidak ada kabarnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Faiz besok bisa berangkat. Ya anak-anakku, kita akan mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Ya, kalian tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Coba, siapa yang tahu? Keyakinan kelas. Husna, tadi apa? Pernyataan. Yang lain, ayo. Ungkapkan saja peraturan kelas. Yang lain, ada lagi yang punya pendapat? Ayo disampaikan saja. Apa itu keyakinan kelas menurut kamu? Yakin? Keyakinan kelas. Kira-kira apa? Ada yang menjawab pernyataan, ada yang menjawab peraturan.
Apalagi? Ya, keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas, mirip ya, namun berbeda. Kenapa bedanya? Itu ada kata-kata keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena harus kalian tanamkan dalam diri ya, tanamkan keyakinan itu dalam diri kalian sehingga kalian menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Istilah lainnya itu kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas, karena kita berada dalam ruang kelas. Jadi kita harus membuat sebuah keyakinan, yaitu apa yang kamu yakini dalam hati ditanamkan kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Bu Guru ingin anak-anak menulis keyakinan kelas yang akan kita sepakati itu apa, ditulis di sini ya. Nanti kalian tulis nama, kemudian tulis berapa kalimat. Silakan Bu Guru beri contoh, misalkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. Misalnya, ada lagi contoh yang lain. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Intinya tata tertib di kelas ya, hampir mirip. Apalagi selain mengerjakan tugas tepat waktu? Ayo, kamu ingin sepakat apa lagi? Selain itu, tidak mengobrol saat mengerjakan tugas boleh, namun jangan memakai kata tidak ya. Kita menggunakan kata-kata positif saja kayak tadi, mengerjakan tugas tepat waktu. Terus kamu setiap pagi apa? Ya, melaksanakan piket kelas itu boleh, nanti kalian tulis. Terus selain itu apa lagi? Ayo, kan banyak. Berangkat sekolah secara disiplin. Ya boleh. Berangkat sekolah sebelum bel berbunyi. Terus apa lagi? Nanti kalian tulis, jangan cuma satu saja ya, lebih dari satu. Paham? Ada yang belum punya ide? Ayo ya, nanti dipikirkan ya. Itu nanti akan kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas kita ya. Nah, ini betul bagikan. Silakan ditulis. Kalau sudah menulis, terus ditempel di sini urutan 1, 2, 3 ya, sampai bawah. Yuk ditulis saja. Menurut kamu keyakinan kelas kita itu mau yang seperti apa? Gunakanlah kalimat positif, jangan menggunakan kata negatif. Misalkan tidak, jangan gitu ya. Misalkan kamu ingin tetap bersih, menjaga kebersihan kelas, bergaul dengan teman, hidup rukun dengan teman itu. Yuk diisi 2 kertas post-it itu. Gimana anak-anak, sudah kalian tulis? Sudah? Suaranya ya? Sudah, itu aja. Sudah. Ya, ayo yang sudah boleh ditempelkan di depan. Lalu nanti akan kita baca bersama-sama. Ayo silahkan. Kalian membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah ditempel, kita sepakati bersama. Kita sudah? Ya silakan kita ditempel. Ya, ayo selanjutnya siapa yang sudah selesai, ditempelkan saja. Selanjutnya ayo ke sini.
Selanjutnya ayo yang belum. Isi sampai penuh. Yuk selanjutnya isi saja. Ini namanya kertas post-it menempel. Ayo Arya. Ulang ya, Dek. Ayo selanjutnya. Ayo yang belum. Balik. Tapi siapa? Ayo setelah selesai nanti akan kita bahas. Husna sudah? Yuk dijamrekan. Ini ada apa? Sebenarnya ini dijamrekan. Yang pink mana yang pink? Di bawahnya sini. Birunya bawahnya sini ya. Nanti bisa. Ya, yang pink mana belum diisi yang pink. Yang Sally, Cinta, dan Arya. Ayo, saya Cinta, Sally. Ya, baiklah anak-anak, ini adalah keyakinan kelas kita. Ya, kita baca bersama-sama dari Intan. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempat sampah. Sepakat? Sepakat. Nah, betul, karena itu akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian memakai atribut seragam sekolah lengkap. Sepakat? Nah, kita sepakati ya, pakai atribut yang lengkap. Menjaga kebersihan kelas, yaitu hampir sama dengan yang tempat sampah. Kemudian Lala selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju ya? Ya. Terus membuang sampah ya hampir sama. Hampir sama. Jadi membuang sampah itu harus wajib ya, diterapkan. Nanti kalau kalian jajan, ingat-ingat jangan membuang sembarangan. Kalau kalian lihat adik kelasmu juga diingatkan biar tidak membuang sembarangan sampah. Kemudian atribut tadi sudah. Kemudian Cinta berangkat sekolah tepat waktu. Setuju ya? Ya, berangkatnya tepat waktu. Kemudian mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Ya, tidak boleh ada yang ngalamun apalagi cerita sendiri. Selalu membersihkan ruang kelas. Ya, ini sudah bersih. Berarti kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas. Kemudian Sally menggunakan seragam sesuai jadwal. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Hari ini jadwalnya memakai batik, ya. Ukuran jari jempol semua sudah sesuai jadwal. Kemudian membuang sampah juga sama, melaksanakan piket sudah sama. Kemudian Husna berangkat sekolah tepat waktu, ya sama ya. Kita sepakat berteman tanpa saling membedakan. Nah, ini kalian harus rukun dengan teman, jangan ada yang dibeda-bedakan. Misalkan ada anak yang tidak baik sikapnya, ya ditegur saja. Jika ditegur sudah tidak mau mendengarkan, laporkan ke guru. Jadi jangan diam saja.
menjaga kebersihan ya. Punya siapa yang belum dibaca? Oh, punya Arya. Melaksanakan piket tepat waktu. Ya, itu ya Arya ya, dilaksanakan ya. Nanti harus sesuai dengan yang kalian tulis. Kemudian membuang sampah juga sama. Selalu menjaga ketertiban di kelas saat pelajaran ya. Jadi tidak boleh ribut sendiri. Baiklah anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Kalian juga harus menerapkan ini selama kalian di sekolah agar pembelajaran berjalan dengan tertib dan aman. Ya, mungkin itu saja tentang topik kita hari ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Bu Guru harap kalian sudah memahami ya. Jadi tadi keyakinan kelas itu apa? Persetujuan. Ada lagi? Peraturan kelas. Itu mirip. Tapi kita menggunakan kata keyakinan. Kenapa yakin? Karena harus menanamkan dalam diri kita. Iya, betul sekali. Menanamkan dalam diri kita dengan rasa tanggung jawab. Nah, udah itu saja untuk hari ini. Biar lebih semangat, kita tetap semangat ya.